sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Horor Puncak Argopuro Full Version. Selamat mengikuti. Gunung adalah sebuah pertunjukan keindahan ciptaan ilahi yang seringkali menyimpan segudang misteri. Situbondo, 2014. Namaku Ferdian, tapi entah sejak kapan banyak orang memanggilku Boy, terutama teman-teman komunitas fotografi dan pecinta alam. Kalau nggak salah, ada yang mengatakan wajahku mengingatkan pada sosok dalam film jadul Catatan Si Boy, yang bahkan aku pun tak pernah menonton film itu. Sejak 2 tahun terakhir, aku semakin sering mendaki gunung. Mungkin karena aku lebih merasa nyaman di alam liar yang segar dibanding di rumah dan kepikiran terus-menerus tentang kegagalan pernikahanku. 2 tahun yang lalu, aku bercerai. Mungkin sebenarnya akulah yang salah, karena ternyata menikah sama sekali tak mengurangi kesenanganku berhubungan dengan fotografi dan alam liar. Mantan istriku merasa aku kurang perhatian ke keluarga. Kami sering terlibat percekcokan dan akhirnya semua itu berakhir di pengadilan agama. Entah kenapa, aku merasa jiwaku lebih hidup setiap kali memegang kamera, apalagi ketika sedang berada di alam liar, terutama gunung yang asri tapi penuh tantangan, dengan udara yang menurutku bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Aku termasuk orang yang bandel menurut banyak orang, pemegang idealisme yang terlalu kuat namun konyol bagi mereka. Beberapa kali mendapat tawaran menggiurkan secara finansial dari majalah-majalah cukup ternama, tapi semua kutolak ketika ada sedikit idealisme yang harus kukorbankan demi aturan-aturan yang menurutku mengekang kebebasan jiwaku berekspresi. Akhirnya, aku memilih membuat sebuah channel YouTube tentang kisah-kisah perjalanan pendakianku, dan itu kujadikan sebagai sumber utama penghasilanku. Di usiaku yang berkepala 3, semua idealisme dan kekonyolanku sama sekali tidak luntur. Malam itu, di tempat kosku di sudut kecil Jakarta, aku mempersiapkan keberangkatan untuk esok hari. Aku berencana akan kembali mendaki ke puncak Argopuro di Situbondo, Jawa Timur. 3 tahun lalu aku ke sana, tapi hanya sampai di mata air satu karena kakiku sempat terkilir dan aku harus turun, dan gagal menyentuh puncak yang sudah lama kubidik untuk kutaklukkan. Bagiku yang sangat menggemari pendakian, justru ada perasaan unik ketika menuju puncak gunung yang namanya tidak terlalu besar di dunia pendakian. Argopuro memang cukup terkenal, tapi tentu tidak setenar gunung-gunung tinggi seperti Semeru, Kerinci, atau Rinjani yang sudah berkali-kali kudaki. Rasanya di Argopuro ada semacam tantangan yang lebih. Sekitar jam 5 pagi, aku memacu jeep tuaku menuju Kediri untuk menjemput teman pendakiku di sana. Namanya Garta. Aku bertemu dengannya di puncak Rinjani 2 tahun lalu. Menurutku, dia pendaki yang tangguh dan banyak kesamaan di antara kami, termasuk tentang idealisme yang menurut banyak orang adalah konyol. Sejak saat itu, kami menjadi sangat akrab dan entah sudah berapa kali kami bersama-sama mendaki puncak-puncak eksotis keindahan gunung di Indonesia. Sekitar jam 14.30, aku sampai di rumahnya. Syukurlah, perjalanan sangat lancar dari Jakarta. Seperti biasa, Garta menyambut dengan sangat hangat dan terlihat sudah mempersiapkan semua perbekalan untuk mendaki. Kami hanya beristirahat sejenak untuk menyeruput kopi dan sebatang rokok, lalu langsung melanjutkan perjalanan. Setelah bergantian menyetir, sekitar jam 23:20 kami sampai di base camp Desa Baderan, sebuah desa cantik di lereng Argopuro di Situbondo bagian barat.
Kulihat Garta masih pulas tertidur. Aku turun dan suasana sangat sepi. Wajar, karena malam sudah selarut itu. Aku pun memutuskan untuk tidur juga di dalam mobil dan mendaftar di base camp besok pagi. Belum sampai tertidur, ku dengar kaca mobil diketuk. Tanpa curiga sedikit pun, ku buka pintu. Ternyata ada seorang laki-laki tua bersongkok hitam. "Sampian siapa dan ada keperluan apa?" tanyanya dengan logat Madura yang cukup kental. Situbondo memang berada di Pulau Jawa, tapi mayoritas penduduknya adalah penutur bahasa Madura dalam keseharian. Aku pun dengan sopan menjawab bahwa kami berdua akan mendaki Argopuro besok pagi. Sang bapak hanya tersenyum kecil sambil terlihat memperhatikan penampilanku. Kami pun lalu terlibat percakapan yang cukup panjang. Sang kakek banyak memberi nasihat, termasuk menceritakan kondisi Argopuro yang sebenarnya sedikit banyak aku sudah tahu, karena pengalaman 3 tahun lalu, walaupun ketika itu hanya sampai di mata air 1. Laki-laki tua itu entah berusia berapa. Aku bahkan sempat bingung, memanggil dia bapak atau kakek. Medan yang tidak terlalu sulit, apalagi bagi yang biasa mendaki, pemandangan yang indah dan banyak sumber air sehingga tidak perlu membawa cadangan air terlalu banyak dari bawah. Begitu kira-kira yang disampaikan kakek itu. Namanya Pak Abdullah. Umurnya aku taksir sekitar 60-an, tapi masih kelihatan segar dan sehat. Mungkin karena setiap hari mengkonsumsi oksigen yang bersih di daerah seperti itu. Pak Abdullah juga mengingatkan agar kami selalu menjaga sikap dan jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya, kira-kira sama dengan aturan mendaki gunung pada umumnya. Terakhir, beliau berpesan agar kami tidak memindahkan apalagi mengambil apapun barang yang ditemukan, terutama perhiasan, batu berharga, atau semacamnya. Akibatnya akan fatal, katanya. Pesan terakhir itu diulanginya berkali-kali, seakan ingin menegaskan bahwa jika itu yang dilanggar, akibat yang diterima akan benar-benar berbahaya. Aku pun manggut-manggut dan berkali-kali mengucapkan terima kasih atas nasihat dan obrolan di tengah malam itu. Tak lama kemudian, Pak Abdullah pun pamit dan aku segera masuk mobil untuk tidur. Sempat terfikir olehku, kenapa orang setua Pak Abdullah ada di sana dalam kondisi sedingin itu. Padahal jarak dari pemukiman terdekat pun cukup jauh. Tapi semua segera kutepis. Aku pun mempersiapkan posisi tidur di samping Garta. Dinginnya malam dan keletihan perjalanan perlahan mengirimku ke alam tidur. Hangatnya sinar mentari yang menyelinap membangunkanku. Kulihat Garta tidak ada. Tak lama kemudian dia datang dengan membawa secarik kertas. Ternyata dia sudah mengurusi pendaftaran. Kulirik jam tanganku, sudah jam 9 pagi. Kami pun menyantap roti yang dibeli di salah satu minimarket di Jombang kemarin. Setelah ngobrol dan menghabiskan sebatang rokok, kami pun memutuskan untuk segera naik, karena akan kemalaman di atas kalau mengulur waktu lagi. Setelah bernegosiasi dengan tukang ojek di sana, kami sepakat di angka 50.000 untuk diantar ke atas sampai batas mata air 1. Perjalanan cukup lancar dengan pemandangan sangat indah di kanan kiri. Hal-hal seperti ini yang menurutku membuat jiwa lebih hidup. Apalagi dibandingkan dengan keseharian kehidupan Jakarta yang selalu macet dan riuh orang berlalu lalang mengejar kehidupan di tengah himpitan persaingan yang keras dan kejam. Keindahan alam adalah salah satu sahabat terbaik untuk ketenangan pikiran. Paling tidak, itu yang ada di hatiku. Tidak banyak pembicaraan dengan tukang ojek selama perjalanan. Hanya obrolan basa-basi yang ringan. Setelah sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di batas mata air 1. Garta sempat turun untuk mengisi bekal air. Tak lama setelah itu, kami pun segera melanjutkan perjalanan menuju mata air 2. Ini yang mulai sangat kusukai. Berjalan kaki di tengah indahnya alam
bersama harmoni suara burung dan hewan-hewan yang bersahutan. Sungguh, ada kedamaian yang menyertai itu semua. Kira-kira separuh jalan menuju mata air 2, terlihat ada tulisan batas kawasan. Garta minta istirahat dan dari wajahnya memang terlihat sangat kelelahan. Menurutku agak aneh, karena selama berkali-kali mendaki bersama, fisiknya jauh lebih tangguh dibanding aku. Apalagi harusnya tenagaku yang lebih terkuras, karena perjalanan dari Jakarta yang nyaris tanpa istirahat. Aku pun menyetujui dan kami beristirahat sejenak dengan patokan waktu yang biasanya, yaitu sebatang rokok. Setelah menikmati kopi, sebatang rokok dan ngobrol-ngobrol ringan, kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 13:45, kami sampai di mata air 2. Jujur, aku lebih mengandalkan Garta kali ini, karena dia yang sudah pernah sampai ke puncak Argopuro, sedangkan aku hanya pernah sampai di mata air 1. Aku pun segera menyiapkan makan siang sambil lagi-lagi menikmati indahnya alam. Garta mengeluh kelelahan lagi, sambil mengatakan bahwa perjalanan kali ini berat. Aku merasa sedikit mengerti. Medan sebenarnya tidak terlalu terjal. Juga tas bawaan kami yang tidaklah berat. Artinya, ada hal lain yang membuat perjalanan ini menjadi berat, yaitu hal mistis. Di gunung manapun, pasti ada kisah-kisah mistis yang sepertinya memang selalu menjadi bumbu penyedap dalam setiap pendakian. Aku mengalihkan pembicaraan dan kami segera menyantap makan siang yang kusiapkan. Garta terlihat cukup lahap, mungkin karena kelelahan yang dirasakannya. Setelah istirahat sebatang rokok lagi, kami pun melanjutkan perjalanan. Tempat berikutnya yang kami bidik adalah pos Cisentor, yang menurut perhitungan kami akan sampai di sana sekitar jam 9 malam. Tapi karena beberapa kali Garta mengeluh capek, perjalanan menjadi agak lambat. Kami bahkan belum sampai ke Sabana Cikasur ketika matahari mulai terbenam. Padahal menurut Garta dan referensi yang kubaca, harusnya kita sudah jauh melewatinya ketika terbenamnya matahari. Kami pun beristirahat kembali. Garta sempat sedikit ngomel karena banyaknya pendaki yang turun membuat langkah kami menjadi lambat. Jalan setapak yang kanan kirinya banyak rumput liar dan vegetasi yang rapat cukup merepotkan ketika harus saling berpapasan. Ini hal yang benar-benar mulai membuat ada rasa takut di hatiku. Sejak dari mata air 1, aku sama sekali tidak bertemu seorang pendaki pun. Tapi Garta mengeluhkan banyaknya pendaki yang turun. Anganku mulai menerawang dan liar. Sebenarnya hal-hal aneh bukan sekali dua kali kutemui setiap kali pendakian gunung. Tapi aku tetap mulai merasa takut. Aku tak terlalu menanggapi ucapan Garta, karena hanya akan membuat kami semakin takut dan menghambat perjalanan. Akhirnya, kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan. Langit mulai remang dan menuju gelap. Aku dan Garta mulai memasang dan menyalakan headlamp di kepala kami masing-masing. Setelah cukup lama dan melelahkan, sekitar jam 8 malam, kami sampai di Sabana Cikasur. Sebenarnya ini bukan tempat yang kami bidik untuk istirahat. Tapi karena Garta semakin terlihat kelelahan, kami pun mendirikan tenda di sana. Rencana sedikit kami rubah. Besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke pos Cisentor. Seperti biasa, kami menyalakan api unggun sambil menikmati kopi dan rokok. Obrolan pun terasa renyah dan melebar kemana-mana. Mulai dari jadwal pendakian berikutnya, dia berencana mengajakku ke Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan bulan depan, sampai kisah asmara kami masing-masing, yang sama-sama berakhir tragis. Bedanya, Garta putus dari kekasihnya sebelum sempat menikah. Kami pun tenggelam dalam suasana damai di tengah luasnya Sabana Cikasur yang mempesona.
Beberapa lama kemudian kami pun bersiap untuk tidur. Ada keanehan lagi yang kurasakan. Garta menggigil kedinginan, sedangkan aku merasa justru suhu agak hangat malam itu. Segera aku mengecek di GPS yang kubawa. Ternyata suhunya 7 derajat. Kali ini Garta yang benar. Ketakutan yang tadi sempat agak menghilang kini muncul kembali. Tubuhku merasa agak hangat di suhu 7 derajat Celcius. Pasti ada yang tidak beres, pikirku. Tapi aku tak ingin terlalu lama tenggelam dalam pikiran-pikiran yang aneh. Kuputuskan untuk segera memejamkan mata, dan setelah beberapa lama aku pun tertidur. Jam tanganku menunjukkan angka 01:37 ketika sayup-sayup terdengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Awalnya kupikir itu adalah suara babi hutan, tapi semakin lama terdengar semakin dekat dan banyak. Aku yakin ini adalah suara langkah kaki orang. Kali ini aku benar-benar sangat yakin dengan dugaanku. Suara langkah itu semakin banyak dan seperti mengitari tenda kami. Dengan perlahan dan sangat ketakutan, aku mengintip dari jendela tenda. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada seekor babi pun terlihat. Juga tidak ada seorang pun. Tiba-tiba Garta terbangun dan menjerit sangat keras. "Kaki! Kaki!" Ucapnya sambil terus-menerus menjerit. Suasana di luar menjadi hening. Aku tak lagi mendengar langkah kaki. Setelah berhasil kutenangkan, Garta bercerita bahwa dia melihat banyak kaki mengelilingi tenda kami. Dan katanya, kaki itu berjalan tanpa tubuh. Hanya kaki-kaki buntung yang dengan rapi berbaris dan seperti dikomando, berjalan beraturan mengelilingi tenda kami. Menurutnya lagi, kaki-kaki itu berwarna putih pucat dan jumlahnya puluhan pasang kaki. Wajah Garta terlihat makin ketakutan. Aku keluar tenda untuk mengecek kondisi sekeliling dan memastikan padanya bahwa di luar tidak ada siapapun. Garta lalu memelukku sangat erat. Selama mendaki bersama, belum pernah kulihat dia setakut ini. Perlahan kulepaskan pelukan Garta. Kupandang matanya dan kami sepakat untuk tidur kembali, agar besok bisa melanjutkan perjalanan sepagi mungkin. Yang jelas, tidak mungkin kami melanjutkan perjalanan saat itu juga. Di luar sangat gelap dan akan berbahaya berjalan di malam selarut itu. Garta pun sepakat, dan walau berkali-kali mengakui rasa takut yang dialaminya, dia mulai menenggelamkan tubuhnya dalam selimut tebal. Aku tak berhasil memejamkan mata. Otakku mulai berusaha merangkai kejadian-kejadian ini. Di pos tadi ada Pak Abdullah yang mengingatkanku untuk tidak memindahkan atau mengambil apapun yang kutemukan. Dan itu sudah kupatuhi. Tapi entah Pak Abdullah itu siapa. Lalu di tengah perjalanan tadi, Garta menceritakan bahwa banyak pendaki yang turun. Padahal aku tidak bertemu dan berpapasan dengan seorang pun selama perjalanan. Dan barusan Garta berteriak karena melihat banyak kaki buntung putih pucat yang mengelilingi tenda kami. Otakku belum benar-benar berhasil menemukan jawaban ketika kurasakan tenda kami bergoncang kecil. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang melakukan itu dari luar. Dengan penasaran dan rasa takut yang semakin kuat, kulangkahkan kakiku yang gemetar keluar tenda. Agak jauh dari tenda, berdiri sosok wanita sangat cantik berbusana adat Jawa yang menatap ke arahku. Entah kekuatan apa yang seperti memaksaku untuk mendekatinya. Perlahan, kakiku melangkah ke sana. Entah siapa yang menggerakkan. Wanita itu terus menatapku dan tiba-tiba terdengar suara.
kembalikan ke tempatnya." Jantungku terasa berhenti berdetak sejenak. Mulutnya sama sekali tak bergerak. Entah bagian tubuhnya yang mana yang mengeluarkan suara itu. Dalam ketakutan yang makin kuat, aku masih berhasil sedikit memutar otak. Selama perjalanan, aku tak mengambil apapun. Tapi suara itu kudengar berulang-ulang. Aku semakin bingung. Barang apa yang dimintanya untuk dikembalikan. Baju wanita cantik itu berwarna dominan hijau dengan pernak-pernik yang sangat indah. Wajahnya begitu anggun dan mempesona. Walaupun tentu saja semua keanggunan itu tak mampu menghilangkan rasa takutku. Tatapannya semakin tajam, dan matanya perlahan memerah. Aku merasakan ada kemarahan dari sorot mata itu. Aku merasa tak mampu bergerak, apalagi melangkahkan kaki. Mata yang merah itu perlahan kembali normal, dan setelah melepaskan senyuman yang sangat manis, sosok wanita cantik itu terbang, lalu kemudian menghilang di telan gelapnya malam Argopuro. Tiba-tiba aku merasa tersadar. Aku segera berlari menuju tenda. Ternyata tendaku cukup jauh. Alangkah terkejutnya aku. Garta ternyata tidak ada di sana. Hanya selimut tebal dan tasnya yang tertinggal. Garta benar-benar tidak ada di dalam tenda. Rasanya mustahil Garta keluar tenda sendirian, karena sejak tadi dia merasa sangat ketakutan. Pasti ada kekuatan lain yang membawanya atau memaksanya keluar, pikirku. Dengan sangat panik, aku berkeliling mencari dan memanggil-manggil namanya. Di sekitar tenda yang kukelilingi berkali-kali, Garta tidak kutemukan. Aku bahkan mencari sampai ke tempat di mana aku bertemu wanita tadi. Garta juga tidak ada. Suaraku memanggil Garta semakin kuat, berpadu dengan hewan-hewan malam yang terdengar membuat suasana semakin mencekam. Aku akhirnya merasa kehabisan tenaga dan duduk tersandar di depan pintu tenda. Kedua mataku kupejamkan sambil otakku berusaha mencari-cari kemungkinan di mana Garta berada. Air mata kurasa mulai menetes membasahi pipi dan bajuku. Di tengah kesunyian dan kesendirian, di satu titik di Argopuro, rasa sedih, bingung, dan takut bercampur menjadi satu. Aku pun merasa pasrah. Sampai sayup-sayup ku dengar suara seseorang. Sepertinya itu adalah suara Garta yang entah dari arah mana. Otakku mulai menyimpulkan sumber suara berasal dari arah belakang tenda. Perlahan, kulangkahkan kaki ke sebuah pohon yang agak jauh. Dan benar saja, ada Garta duduk berjongkok di balik pohon itu, meringkuk dan tak berbicara. Segera kuguncang-guncangkan bahunya. Garta pun sontak menatap ke arahku. Wajahnya pucat, datar, dan tanpa ekspresi. Kedua matanya berwarna hitam legam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Semua ucapanku tak direspon sama sekali. Garta yang tiba-tiba hilang telah kutemukan, tapi dalam kondisi seperti orang linglung dan menakutkan. Kupandangi Garta dengan air mata menetes di pipiku. Rasa takutku bercampur kasihan. Kupeluk sahabatku yang tetap berjongkok itu sambil berusaha melafalkan doa-doa yang terlintas di benakku. Tak banyak yang bisa kubaca, karena sejak kecil aku malas belajar agama. Sesuatu yang sangat kusesali dalam kondisi seperti itu. Garta tetap tak bersuara, dengan kedua mata hitamnya seperti memandang kosong ke arah langit. Kemudian, perlahan terdengar suara dari mulutnya. Bukan kata atau kalimat, hanya suara desisan seperti ular yang lalu berganti seperti auman harimau
dan lolongan serigala. Ketakutan semakin menyelimutiku, tapi menjauh dari Garta tak akan mengurangi itu semua, karena yang ada hanyalah aku, Garta, dan keheningan Argopuro. Aku benar-benar tak punya pilihan. Aku harus tetap berada di sana, bersama Garta yang menyeramkan, di bawah pohon itu, menunggu pagi tiba. Garta lalu terdiam lagi, dengan tatapan mata hitam yang tetap kosong. Kupandangi sahabatku itu, kupeluk lagi dengan air mata yang semakin deras yang sampai membasahi bajuku. Hanya itu yang bisa kulakukan, sampai sayup-sayup mulai terdengar suara kokok ayam hutan yang membuatku yakin tak lama lagi pagi akan tiba. Aku berniat akan membawa Garta turun sekuat tenaga, tapi rasa kantuk mulai menyerang dan aku pun tertidur. Perlahan terdengar suara orang berteriak, dan aku sangat mengenali suara itu. Itu adalah suara Garta. Aku ternyata ada di sebuah ranjang dan ada seorang bapak di sebelahku. "Jangan dulu bangun," katanya pelan. Dia lalu menyadarkan segelas teh hangat yang langsung kuminum. Perasaanku mulai agak nyaman dan tenang. "Teman saya di mana, Pak?" tanyaku ke laki-laki tua itu. Tanpa menjawab pertanyaan, telunjuk bapak itu menunjuk ke kamar sebelah. Aku pun bangun karena penasaran dengan kondisi Garta dan segera melangkahkan kaki ke sana. Tampak olehku Garta dalam kondisi terikat di atas ranjang kayu dengan mata hitam seperti ketika terakhir kutemukan. Di sebelahnya ada seorang kakek yang memegang kepalanya sambil komat-kamit. Rasanya aku mengenal kakek itu. Ya, Pak Abdullah, yang menemuiku ketika sampai di Baderan pertama kali. Garta meronta-ronta dan berteriak dengan suara yang sangat memilukan. "Kan saya sudah bilang, jangan mengambil apapun," ucap Pak Abdullah. Aku pun merasa kebingungan, karena merasa tak pernah mengambil barang apapun. Kemudian Pak Abdullah merogoh saku baju Garta dan mengeluarkan sebuah batu merah seperti berlian. Pak Abdullah lalu berkata, "Kawanmu mengambil ini di atas. Ini milik Dewi dan harus segera dikembalikan." Pak Abdullah lalu mengatakan bahwa beliau dan beberapa pemuda di situ akan mengembalikan batu itu, dan aku disuruh pulang. Sedangkan Garta, katanya, baru bisa keluar setelah batu itu kembali pada tempatnya. Aku sempat bengong dan kebingungan, tapi rasanya hanya kata-kata Pak Abdullah yang masuk akal. Aku disuruh pulang dan Garta bisa menyusul setelah batu itu kembali pada tempatnya. Aku pun lalu dibawa ke seorang tukang ojek di depan rumahnya. Mesin sepeda motor pun dihidupkan. Aku segera naik sesuai petunjuk Pak Abdullah. Tapi anehnya mesin motor tiba-tiba mati. Begitu aku turun sejenak, mesin bisa dihidupkan, lalu mati lagi begitu aku menaikinya. Berulang kali hal itu terjadi. Tak lama kemudian, Pak Abdullah bergegas menghampiriku. Katanya, beliau baru saja berkomunikasi dengan Dewi, dan sepertinya Dewi menghendaki aku yang harus mengantar batu itu ke istananya. Aku semakin bingung dan ketakutan, tapi tentu tak punya pilihan lain. Aku kemudian bertanya padanya tentang siapa Dewi yang dimaksud. Pak Abdullah lalu menjelaskan bahwa itu adalah Dewi Rengganis yang bersemayam di puncak Rengganis, salah satu puncak di Argopuro. Pak Abdullah juga menyampaikan bahwa Garta mengambil batu itu di mata air satu, dan Dewi memintaku mengembalikan ke istananya setelah menaruh sesajen di depan arca di puncak Hyang. Pak Abdullah lalu memberiku 3 bungkusan. Aku mengenali bungkusan pertama, yaitu batu yang harus kukembalikan ke istana Dewi Rengganis. Lalu bungkusan kedua yang entah apa isinya
dimintanya untuk kutaburkan di mata air satu. Dan yang ketiga, katanya adalah sesajen yang harus kutaruh di depan arca di puncak Hyang. Dalam kondisi sangat ketakutan, aku tak ingin membuang waktu. Segera aku menuju tukang ojek yang dari tadi menunggu perintah dari Pak Abdullah. Anehnya, mesin sepeda motor hidup begitu aku menaikinya. Sepertinya sepeda motor itu pun tak mau mengantarku turun. Aku memang harus naik. Aku tak berbicara apapun dengan tukang ojek itu selama perjalanan, sampai kami tiba di mata air satu. Pak ojek itu langsung memutar motornya untuk turun kembali. Sesuai perintah Pak Abdullah, kubuka bungkusan kedua dan segera kutaburkan di sana. Tiba-tiba aku terkejut dengan suara seseorang. "Woi, apa ini?" Ternyata di bawah ada kompor dan mie di atasnya, yang kini sudah bercampur tanah yang kutaburkan. Hari sudah mulai gelap dan tampak dua orang keluar dari rimbunan semak. Dalam kebingungan, aku segera minta maaf. Mereka berdua pun lalu dengan ramah menyambut dan memaafkanku. Otakku sempat menerka kemungkinan menakutkan lagi. Jangan-jangan mereka berdua bukan manusia. Tapi aku sempat memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata kaki mereka menapak tanah. Dan aku yakin mereka adalah manusia. Kami pun berkenalan. Yang kurus tinggi namanya Bima, dan satunya lagi dengan perawakan pendek dan agak gendut bernama Yuda. Keduanya memakai kemeja flanel dan celana outdoor serta sepatu khusus pendaki. Penampilannya cukup meyakinkanku sebagai seorang pendaki gunung. "Kamu boy kan?" tanya Bima yang cukup mengagetkanku. Tentu aku terkejut dari mana dia tahu namaku. Ternyata katanya mereka berdua memang ditugaskan Pak Abdullah untuk mengawal dan menemaniku. Bima lalu menegaskan kepadaku bahwa aku harus mengikuti kata-kata mereka kalau ingin semuanya berjalan lancar. Aku tak punya pilihan. Mengangguk sambil berkata, "Siap bang." Kami pun segera melanjutkan perjalanan dengan tujuan puncak Hyang untuk menaruh sesajen di depan arca. Karena hari semakin gelap, kami pun menyalakan headlamp di kepala kami masing-masing. Perlahan jalur mulai menyempit dengan ilalang di kanan kiri. Cukup tinggi, kutaksir lebih dari 1,5 meter. Bahkan ada beberapa yang lebih tinggi dari kami. Karena aku cukup ketakutan, aku minta posisi di tengah, di antara Bima dan Yuda. Mereka menyetujui tapi sambil tersenyum kecil seperti menertawakanku. Kami pun terus berjalan, sampai tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan melintas. Entah itu apa, karena bayangan itu melesat terlalu cepat. Bima yang ada di depanku kemudian bersiap-siap dengan parang panjangnya. Suasana menjadi sangat mencekam. Tak lama kemudian, Bima mengayunkan parangnya dan terlihat ada tangan yang putus dan jatuh ke tanah. Sepertinya tangan dari entah siapa yang tadi berkelebat. Aku tak sanggup melihatnya. Aku semakin ketakutan, dan Yuda di belakangku segera meminta kami mempercepat langkah. Beberapa lama kemudian, kami sampai di jalan setapak dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Aku merasa suasananya sangat aneh. Entah kenapa, hatiku merasa ada yang sedang mengawasi kami. Perasaan itu semakin lama kurasakan semakin kuat. Nyaliku benar-benar habis ketika Yuda menepuk pundakku dan kemudian menunjuk ke atas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Banyak sekali kulihat kaki-kaki bergelantungan, buntung tanpa tubuh. Juga banyak makhluk beraneka rupa yang semuanya sangat mengerikan. Ada wanita yang sedang menyisir rambut panjangnya dengan santai. Sosok laki-laki berwajah kuda
juga monyet bermata merah menyala dengan suara tawa yang sulit kugambarkan betapa mengerikannya. Bima meminta kami semakin mempercepat langkah. Dari kiri dan kanan terdengar suara-suara orang berbisik. Suara itu terdengar cukup jelas di telingaku. Aku tak paham apa yang mereka bicarakan, tapi aku yakin itu bahasa Madura, dan sesekali terdengar suara orang-orang dengan bahasa yang kuduga adalah bahasa Belanda. Kengerian demi kengerian terus kutangkap dengan penglihatan dan pendengaranku. Tiba-tiba Bima memberi isyarat untuk berhenti. Lalu sayup-sayup terdengar suara gamelan yang aku bingung berasal dari arah mana. Sepertinya dari atas, tapi perlahan suara itu makin mendekat. Kami bertiga diam mematung, dan dalam sekejap mata tampak di depan kami sosok yang sangat menyeramkan. Wanita dengan rambut panjang terurai, lehernya patah ke kanan, kuku-kukunya panjang, pakaian compang-camping, dan dia semakin mendekat ke arah kami. Aku melihat Bima gemetar, yang sepertinya dia juga mulai ketakutan. Lalu muncul suara dari sosok itu, "Serahkan apa yang kalian bawa." Aku sempat berpikir mungkin batu berlian ini yang dia minta. Bima tak bergeming dari tempatnya berdiri. Sosok itu semakin mendekat. Barulah tampak olehku perutnya berlubang dan ususnya terburai keluar. Bau busuk mulai tercium dan sangat menyengat. Setelah berjarak kurang lebih 1 meter, Bima mengayunkan parangnya ke arah sosok itu. Namun, tak memberikan efek apapun. Sosok itu lalu tertawa sangat mengerikan. Yuda yang sedari tadi di belakangku juga mengeluarkan parangnya. Mereka bertiga pun terlibat perkelahian. Sampai akhirnya Bima menjambak rambut sosok itu, dan dengan cepat Yuda menebas lehernya. Dengan kepala dan badan terpisah, Bima segera menginjak kepala itu sampai remuk. Seketika sosok itu hilang ditelan dinginnya Argopuro. Melihat kejadian mengerikan itu, aku seakan tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Aku tak tahu lagi bagaimana kalau mereka berdua tak menemaniku dalam perjalanan ini. Setelah beristirahat sebentar, mereka mengajakku kembali berjalan. Beberapa saat kemudian, tampak di depanku 3 bukit menjulang. Yuda lalu memberitahuku, yang paling kanan puncak Argopuro, yang tengah puncak Hyang, sedangkan yang kiri adalah puncak Rengganis. Mataku menangkap sebuah tulisan penunjuk posisi, yaitu Sabana Lonceng. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, kami bertiga pun sampai di puncak Hyang. Entah kenapa aku merasa suasana tiba-tiba menjadi terang. Udara pagi berhembus dan sinar mentari terasa hangat dan menyejukkan. Tempatnya sungguh indah. Dan karena aku belum pernah ke sini, Yuda menunjukkanku posisi arca. Di sanalah sesajen harus kuletakkan sebelum mengembalikan batu itu ke puncak Rengganis. Rasa ketakutanku mulai menurun dan berganti munculnya naluri fotografiku. Pemandangan yang indah benar-benar membiusku. Rasanya tanganku tak ingin berhenti mengambil gambar alam seindah itu. Arca yang sudah agak rusak itu juga berkali-kali jadi sasaran fotoku. Semuanya benar-benar indah. Entah berapa ratus gambar yang telah kuambil, dan aku benar-benar puas. Suasana benar-benar damai saat itu. Kami bertiga pun bercengkerama dalam obrolan renyah. Bima memintaku untuk tidak mengingat-ingat lagi semua kejadian mengerikan selama perjalanan, karena katanya hal-hal seperti itu biasa terjadi. Yang penting jangan sampai kalah karena rasa takut, katanya.
Bima kemudian menyarankanku untuk tidak langsung menaruh sesajen itu, karena dia mengaku cukup letih dan ingin beristirahat. Katanya, lebih baik kami mendirikan tenda untuk istirahat sebentar, dan nanti sesajen ditaruh sebelum kami langsung melanjutkan perjalanan ke puncak Rengganis. Aku pun menyetujui usulan itu dan kemudian mendirikan tenda. Yuda di tendanya bersama Bima, dan aku mendirikan tendaku sendiri. Sebenarnya rasa takutku belum benar-benar hilang, tapi dengan ditemani mereka berdua di tenda sebelah, rasa takut perlahan berhasil kukendalikan. Dengan berkalung kamera kesayanganku, aku pun tertidur. Sayup-sayup ku dengar suara orang bercakap-cakap di luar tenda. Sinar mentari mulai terasa agak panas. Segera aku keluar tenda, dan alangkah terkejutnya aku. Ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Di tempat tenda Bima dan Yuda tadi berdiri, hanya ada sekumpulan rumput ilalang yang menjulang tinggi. Anganku mulai menerawang jauh dan liar. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam di otakku, terutama siapa sebenarnya Bima dan Yuda. Aku benar-benar panik dalam ketakutan seorang diri. Entah apa yang harus kulakukan. Aku kemudian segera berkemas dan berpikir untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Rengganis. Tidak ada pilihan lain, karena aku semakin takut kengerian yang lebih menakutkan akan kualami jika aku tidak segera mengembalikan batu itu. Aku pun menyusun rencana. Berkemas, lalu menaruh sesajen di depan arca, kemudian segera lanjut ke puncak Rengganis untuk mengembalikan batu itu. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu atau seseorang mendorongku sangat kuat dari belakang. Aku terjungkir dan entah kepalaku membentur apa. Kurasakan pusing yang luar biasa dan aku pun pingsan. Tiba-tiba aku merasa terbangun di dalam mobil. Ada Garta di sebelahku yang masih lelap tertidur. Segera aku goyang-goyangkan tubuhnya, dan begitu dia merespon, aku segera mengajaknya pulang. Garta tentu sangat terkejut dan kemudian berkata, "Loh, gak jadi naik Orgopuro?" Aku hanya menggeleng berkali-kali sambil bercerita bahwa aku mengalami mimpi sangat buruk yang nanti akan kujelaskan selama perjalanan pulang. Garta terlihat sangat terkejut dengan keputusanku. Sambil menunggu kesadarannya benar-benar terkumpul, dengan gemetar ku keluarkan laptop untuk melihat hasil jepretan kamera di alam mimpiku. Entahlah, aku ketakutan tapi sangat penasaran dengan hasil fotoku di puncak Hyang. Ternyata foto-foto itu benar-benar ada. Satu persatu foto itu kuperhatikan, termasuk hamparan keindahan alam di sana. Dari ratusan foto, sepertinya tidak ada yang aneh. Alam yang indah, juga posisi arca, semuanya normal. Akhirnya aku sampai di satu foto. Di foto itu, dalam tenda, aku berbaring bersama Bima dan Yuda. Dengan kamera kukalungkan di leherku. Gambar itu sepertinya diambil dari atas dan oleh siapa, entahlah. Jantungku tiba-tiba terasa berhenti berdetak lagi. Dengan mengguncang-guncangkan tubuh Garta, aku berteriak sambil menatap matanya, "Ayo pulang!" Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, horor Puncak Argopuro full version. Semoga kisah-kisah misteri dari kami menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.